Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari Filkom yang sedang berjuang di Gemastik 13. Perkenalkan, nama saya Retno Darmawati dari jurusan Sistem Informasi. Ingin sharing tentang materi pengalaman pengguna. Nah, seperti yang kita ketahui, waktu deadline untuk Gemastik ini sangat mepet ya teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan selama kita bisa atau mau berjuang. Nah, saya akan jelaskan tentang materi umum yang akan bisa membantu teman-teman untuk memulai atau mungkin menyempurnakan planning dan proposal yang sudah kalian buat. Nah, seperti yang kita ketahui, UX Design atau Lomba Desain Pengalaman Pengguna ini adalah sebuah lomba yang fokus pada desain interaksi produk. Kemudian berorientasi atau mengutamakan kenyamanan dan kemudahan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kenyamanan dan kemudahan ini tidak parsial. Artinya, UX ini diukur berdasarkan apa yang dirasakan oleh pengguna secara menyeluruh ketika berinteraksi. Maka, goals-nya harus jelas. Semisal Anda membuat sebuah aplikasi, maka aplikasi tersebut harus mencapai tujuan atau goals utama yang jelas. Misalkan Anda ingin fokus pada social planner karena saat ini adalah masa pandemi, maka goals-nya pun juga harus jelas. Misalkan meningkatkan produktivitas dari UMKM yang terdampak oleh pandemi dengan cara seperti apa. Nah, itu adalah salah satu fokus yang bisa kita kaitkan di dalam UX design. Oke, yang kita bahas terlebih dahulu adalah apa saja yang harus kita patuhi berdasarkan buku panduan Gemastik 13. Nah, output yang diwajibkan untuk babak penyisian selama tanggal 12 September deadline-nya itu adalah proposal, poster, dan juga video klip. Nanti saya akan bagikan tentang tips and trick-nya. Kemudian berkasnya dalam bentuk RAR atau zip dengan format Gemastik 13, kemudian nama cabang lombanya yaitu pengalaman pengguna, ID tim ketika Anda mendaftar ke website pendaftarannya, kemudian nama tim dan juga judul karyanya dengan maksimal file 8 MB. Nah, tema Gemastik kali ini tentunya tidak akan jauh dari tema ulang tahun Indonesia kemarin yang ke-75 yaitu adalah Indonesia Maju. Nah, Indonesia Maju di sini tentunya harus dikaitkan dengan TIK juga. Jadi bagaimana TIK ini dapat membuat perkembangan Indonesia ini akan menjadi semakin ke arah yang lebih baik atau maju. Nah, apa yang harus dilakukan di awal? Kita seringkali melakukan kesalahan dalam hal framing design challenge. Kita hanya sebatas mengetahui permasalahannya. Nah, untuk lebih detailnya Anda bisa lihat di uxdesign.cc. Di situ ada tentang how to properly frame your design challenge. Saya ambil sedikit tentang materi tersebut. Yang pertama adalah point understanding the problem. Kita tahu dulu permasalahannya apa, siapa yang terlibat, kemudian impact ketika permasalahan tersebut tidak diselesaikan. Jadi saran saya untuk poin ini jangan terlalu mengambil permasalahan yang lokal. Boleh sebenarnya untuk permasalahan lokal, tapi permasalahan lokal ini kalau bisa adalah permasalahan-permasalahan yang juga dirasakan oleh wilayah yang lainnya. Sehingga Anda sangat efektif dan efisien di dalam memberikan solusi sehingga bisa dianggap sebagai best practice yang diadaptasi atau diadopsi di wilayah lain. Nah, kemudian setelah masalahnya sudah dapat, wawancara baik melalui tatap muka ataupun daring dengan stakeholder ataupun user. Lalu selanjutnya adalah framing your design challenge. Ada 6 tahap menurut blog yang tadi, gitu ya, menurut artikel yang tadi di slide sebelumnya. Yang pertama adalah the first step itu adalah Anda menuliskan tentang design challenge-nya. Nah, design challenge nggak usah panjang-panjang, tapi ibaratnya tuh kayak kalian peras idenya sampai pada kata-kata yang memang benar-benar mewakili masalah dan solusi yang akan kalian sampaikan. Nah, first step ini akan membantu sekali ketika Anda akan memilih judul proposal yang menjadi ide pokok dari lomba ini gitu.
Kemudian the second step-nya adalah is to frame your design challenge into equations. Biasanya kita menggunakan pertanyaan who might be. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk apa gitu misalkan. Nah, contoh misalkan kasus Facebook. Facebook itu tidak hanya sekedar pertemanan, tapi ada value lain yang tersirat di dalam interaksinya. Misalkan dengan adanya penggunaan Facebook yang cukup lama, kita bisa saja mempertemukan orang-orang yang tidak pernah kita temui atau orang-orang yang kita cari namun sulit, nah akhirnya bisa ketemu melalui Facebook. Ya, itu juga bisa masuk dalam Home My Way. Atau kita bisa mempertemukan antara pelanggan dan pembeli. Cuman saya sarankan untuk yang 2020 kali ini marketplace itu memang sudah sangat jenuh. Coba kita mengalihkan area-area misalkan pendidikan atau mungkin peningkatan kualitas atau skill gitu. Itu juga bisa kalian masukkan ke dalam topik-topik permasalahan. Nah, kemudian the third step is to define the impact you would like to have in light of your design challenge. Jadi sebenarnya lebih ke dampak apa atau efek apa yang ingin kalian berikan dari solusi yang kalian tawarkan. Kemudian yang step keempatnya adalah memikirkan apa sih solusi-solusi yang dimungkinkan untuk diterapkan di dalam studi kasus tersebut. Kemudian step kelima adalah kita menuliskan konteks dan constraint. Jadi konteksnya misalkan contoh penggunaan konteks ya, saya pakai aplikasi untuk transportasi misalkan kayak Gojek. Nah, misalkan perempuan. Perempuan ini konteksnya apa sih? Rawan dengan ancaman kriminalitas dan segala macam ya. Constraint-nya adalah mungkin saja kita ada di area yang tidak banyak orang untuk menolong ketika ada kemungkinan terburuk terjadi, maka aplikasi ini disertai dengan tombol semacam tombol SOS gitu. Jadi bisa sebagai tombol permintaan tolong ketika konteks permasalahannya adalah darurat. Misalkan perempuan pulangnya malam karena harus bekerja jauh dari rumah atau harus melewati tempat yang sepi. Nah, itu tuh menandakan bahwa si peneliti atau si researcher ini memiliki kematangan di dalam berpikir. Jadi manfaatkan area konteks dan constraint ini untuk melakukan framing yang menghasilkan desain yang dewasa gitu. Kemudian the sixth and final step. Jadi step yang paling terakhir di dalam framing itu adalah mengkonfirmasi kembali dari How Might We yang ini. Boleh nggak Bu? Misalkan How Might We-nya bisa banyak, boleh banget. Jadi nggak harus satu atau dua, jadi benar-benar bebas. Tapi batasannya adalah manageable. Seberapa besar kalian bisa memanage area-area tersebut dari pertanyaan tersebut, mana sih yang paling bisa untuk diselesaikan. Nah, kita coba lihat dari framing tadi bahwa di proposal ini memang mengarah pada framing juga. Misalkan untuk judul produk. Tadi the first step of framing design challenge itu menunjukkan bahwa kalian akan memilih kata kunci yang esensial. Misalkan peningkatan pendapatan atau produktivitas UMKM atau mungkin user experience untuk belajar daring, itu kan juga sebuah permasalahan. Nah, kata kunci itu bisa kalian cantumkan di dalam judul produk sehingga menunjukkan kekhasan dari dan juga keunggulan dari si ide kamu itu gitu. Kemudian abstrak secara singkat, abstrak itu tentunya akan menunjukkan tentang ada masalah apa, kemudian solusinya bagaimana, hasilnya seperti apa, dan sudah diukur sejauh mana hasil atau impact-nya. Kemudian latar belakang masalah tentunya harus didukung dengan dokumen-dokumen lapangan. Jadi misalkan wawancara, chatting WhatsApp, itu konversi kembali menjadi transkrip wawancara yang rapi sehingga poin-poinnya bisa dianalisis. Kemudian tujuan dan hasil yang dicapai, nah goal dari perancangan ini tuh apa sih? Misalkan untuk produktivitas, memberikan kenyamanan di dalam belajar daring misalkan atau bisa membuat aplikasi pembelajaran yang dapat mengikuti kecepatan dan kemampuan dari si siswa. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam tujuan ini. Kemudian metode pencapaiannya, banyak sekali metodologi tentang user centered design, nanti saya akan bahas di akhir. Kemudian tidak kalah penting adalah poin F, di mana analisis desain karya tersebut harus mencantumkan target pengguna. Desain itu tidak akan bisa menjadi
solusi untuk semua orang, pasti ada kekurangannya. Tapi yang dicari adalah desain yang paling efisien dan paling efektif gitu ya. Misalkan Anda saat ini konteksnya pandemi gitu. Kemudian target penggunanya mungkin siswa atau lebih spesifik lagi SD gitu, atau mungkin SMP, atau mungkin SMA atau SMK, atau mungkin anak kuliah. Nah, itu target penggunanya jelas ada banyak dan itu memang terdampak gitu. Kemudian batasan produk. Nah, dia bisa melayani sampai sejauh apa. Misalkan untuk transaksinya seperti Gojek itu tetap transaksinya kebanyakan menggunakan uang cash gitu ya, harus tatap muka. Tapi bagaimana caranya untuk tidak kontradiktif dengan protokol pandemi? Oh, Gojek memberikan tindakan preventif, misalkan eh, menjaga kesehatan para driver dan mitranya gitu ya. Kemudian bisa memberikan prosedur bahwa makanan misalkan yang diantar itu tidak langsung bersentuhan dengan si user atau pengguna atau konsumen. Nah, kemudian misalkan batasannya Anda tidak harus membuat pengalaman itu harus Anda sendiri yang menyediakan. Misalkan Gojek pun kan tidak membuat pengalaman itu dia create sendiri. Gojek juga bisa membuat pengalaman itu dengan cara bekerjasama dengan mitra. Nah, itu bisa Anda dapatkan ketika sudah dapat gambaran lapangan. Kan saya sebagai marketplace atau saya sebagai learning management system atau sebagai apa, nah itu bisa kalian atau mungkin sebagai alat bantu transaksi atau pembayaran itu juga bisa dicantumkan di dalam batasan produk. Artinya aktivitas apa sih yang Anda akomodasi di dalam batasan produk ini yang kaitannya dengan desain solusi. Kemudian platform yang digunakan, apakah Anda menggunakan mobile atau menggunakan website, apakah Anda menggunakan tablet atau Anda menggunakan hardware lainnya, maka itu juga dicantumkan di sini. Gitu. Kenapa? Karena platform ini akan juga berpengaruh pada penilaian layout tampilan atau user interface-nya. Kemudian skenario. Nah, tadi saya katakan di sini bukan manual penggunaan produk gitu. Jadi juri itu sudah dengan tegas mengatakan ini tuh bukan manual. Kenapa? Karena yang diinginkan kita balik lagi ke yang tadi. Context and constraint. Jadi skenario itu adalah pada konteks dan constraint apa sih aplikasi ini tuh sangat helpful gitu ya, sangat bermanfaat, sangat pas misalkan. Pasti kan ada aplikasi-aplikasi tersebut ya. Oh saya mau course nih, kalau dulu course Udemy atau mungkin course di beberapa platform atau vendor itu bisa saja tidak dilirik gitu ya. Tapi karena dia pandemi gitu ya. Jadi skenario dengan keterbatasan tadi dengan konteks bahwa orang tidak bisa keluar rumah, dia akan menjadi sangat 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 laris atau sangat hits gitu. Karena pada konteks tersebut dan Anda juga bisa memasukkan misalkan area kuliner atau mungkin area pendidikan itu adalah area-area atau mungkin area kesehatan itu bisa menjadi segmen-segmen bisnis yang bisa di-create UX-nya sehingga dia akan potensial di masa yang akan datang gitu kan. New normal itu bisa kalian masukkan di sini. Context and constraint. Daftar pusaka walaupun ada tulisannya jika ada tapi saya rasa penting. Kenapa? Karena bisa melihat kredibilitas si penulis dari ide tersebut. Jadi boleh Anda pakai jurnal atau penelitian sebelumnya atau bisa menggunakan beberapa penyedia artikel tentang UX yang nanti salah satunya ada yang saya bahas di bagian belakang. Kemudian posternya dalam format JPEG berisikan abstraksi, desain UX secara visual maupun tekstual. Kemudian video klip saya tidak akan bahas secara detail, Anda bisa baca ini di buku panduannya. Nah, kita akan fokus ke kriteria penilaian. Apa sih yang akan dinilai? Yang pertama adalah urgensi atau manfaat. Menurut saya momennya sangat pas gitu. Dengan keterbatasan new normal yang ada, Anda bisa manfaatkan itu untuk mengeksplor permasalahan apa yang menjadi akibat dari dampak pandemi. Kemudian justifikasinya tentunya Anda harus ada dasar bertemu dengan orang yang ada di lapangan, data primer, ya, data user atau stakeholder. Kemudian ada literatur, ada kedetailan pemahaman gitu ya. Kemudian inovasi ini originalitas, Anda boleh saja meniru atau mengadaptasi beberapa desain yang memang sudah ada, tapi kekhasan dari desain Anda juga harus terlihat. Kemudian nilai ekonomi dan sosial pastinya.
Kemudian metode desain ini juga 30%, artinya metode tersebut dipatuhi atau enggak. Menurut saya metode ini tidak harus yang baru-baru banget gitu ya. Anda bisa pakai human centered design-nya ISO atau IDEO atau UCD, atau Anda bisa menggunakan metodenya Google, yaitu bisa desain sprint, bisa yang paling baru Heart Framework, yaitu memang fokus untuk mengidentifikasi aspek UX di dalam aplikasi dan juga produk-produknya Google. Oke. Nah, ini adalah kriteria secara keseluruhan pada masa penyisihan, yaitu dari output proposal, poster, dan video. Ada kejelasan konten, framingnya jelas, kemudian kreativitas estetika, dan originalitas bebas dari hak cipta. Sebisa mungkin asetnya Anda menggunakan yang free atau Anda bisa menggambar sendiri. Gitu. Oke, penting untuk dipahami bahwa proposal, poster, dan video ini harus mudah dipahami oleh juri atau siapapun yang melihat. Kemudian bisa menonjolkan keunggulan. Tadi sudah saya katakan, dengan framing yang jelas, maka Anda akan mudah untuk menulis secara detail dalam proposal, poster, maupun video. Dan orisinal tentunya. Ya, kalau misalkan Anda bisa lihat permasalahan di sekitar Anda, yang dekat dengan Anda, itu bisa menjadi salah satu poin originalitasnya. Proposal dikatakan di sini maksimal 20 halaman, kemudian poster 1 lembar dan videonya cuma 2 menit. Nah, diskusi topik, jadi setiap tim itu menuliskan topik yang diusulkan dengan detail tentang judul. Artinya kalau menurut saya lebih baik framingnya dibenerin dulu gitu. Setelah framingnya jelas, Anda akan mudah untuk dapat kata kunci. Nah, setelah dapat kata kunci, baru tulis itu ada di judul dan di abstrak. Kemudian urgensi atau problemnya. Momennya sangat pas, jadi silakan dimanfaatkan pandemi ini untuk menjadi sebuah konteks dan constraint, gitu ya. Konteks permasalahan dan juga konteks penggunaan. Constraint terkait dengan keterbatasan yang tidak bisa kita ubah, tapi kita bisa memberikan alternatif solusinya. Kemudian tujuannya harus spesifik yang dicapai, tapi jangan terlalu sederhana skenarionya. Kemudian target penggunanya siapa, pastikan target penggunanya jangan terlalu mengunci karena kalau terlalu spesifik tidak memberikan dampak yang efektif. Kemudian metode pengembangan saya rasa selama itu masuk dalam kategori user centered design pasti akan diperbolehkan. Nah, yang perlu diperhatikan di pada metode ini adalah bagaimana Anda memahami tahap-tahapannya karena setiap tahapan pasti punya outputnya. Nah, ini jadi bahan diskusi dengan pembimbing sebelum Anda membuat proposal. Kalau Anda sudah dapat proposal, bolehlah dipertajam kembali, jadi tidak harus mengulang lagi dari awal. Kemudian pastikan bahwa di dalam proposal tersebut ada aspek ekonomi dan sosial yang terukur. Tips and trick penyusunan proposal. Nah, jadi di fase perencanaan itu memang harusnya ada timeline kelompok. Nah, ini kalau kondisinya ideal ketika memang pengumumannya sudah cukup lama. Oke, misalkan kondisinya tidak ideal bagaimana? It's okay. Kita bisa masukkan beberapa atau kita bisa lakukan beberapa poin yang sudah ada, kemudian kita sedikit mundur untuk mendetilkan apa saja yang belum detil berdasarkan poin yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian penulisan proposal, karena fontnya tidak ditentukan, tipe proposal ini adalah tipe-tipe proposal yang bisa dieksplor atau bisa atraktif sehingga Anda bisa menggunakan semacam open sans atau mungkin tipe-tipe font yang tidak terlalu formal, yang lebih kekinian seperti open sans tadi, atau mungkin pecinta Roboto juga feel free, sebenarnya tidak ada masalah selama itu tepat untuk segmen pengguna. Jadi paper atau referensi atau jurnal itu menjadi salah satu wawasan untuk Anda untuk menilai bahwa font ini tuh cocok atau enggak gitu untuk proposal, kira-kira cukup menyampaikan apa enggak gitu. Arial juga masih oke, cuman mungkin kalau saya sih lebih menyarankan open sans, lebih mudah gitu didapatkan dan enak dilihat untuk tipe proposal. Kemudian gunakan kombinasi font yang simple tetapi menarik, usahakan tidak terlalu banyak jenis font, 1 atau 2 aja. Itu pun hanya untuk membedakan hierarkinya aja, mana yang ditekan, mana yang dia tulisan regulernya gitu ya. Kemudian jumlah halaman jangan terlalu banyak, to the point saja, fokus pada sub penilaian karena ini proposalnya cukup apa istilahnya? Cukup dilihat pada saat
penilaian yang sangat sempit, maka Anda bisa gunakan visual-visual yang menarik. Dan jangan lupa pakai storyboard dan gambaran umum. Tadi ada konteks dan constraint. Nah, itu tampilkan dalam bentuk gambaran. Anda nggak harus bikin storyboard dari awal. Anda bisa pakai Canva, Anda bisa pakai storyboard maker yang lain secara online dan free. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi, sekarang sudah sangat mudah untuk mendesain UX. Kemudian penulisan latar belakang terdiri dari 4 atau 6 paragraf, nggak usah terlalu banyak. Yang penting urgensinya dapat, ada referensi. Boleh nggak Bu saya pakai BPS? Boleh nggak Bu saya pakai referensi penelitian sebelumnya? Boleh-boleh aja. Selama memang framingnya jelas. Kembali lagi ke how might we tadi. Kita mau melakukan apa sih? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk si target user itu? Kemudian bagaimana problem itu akan diselesaikan? Apakah sudah pernah ada solusi? Kalau sudah pernah, maka positioningnya di mana? Misalkan, kenapa kok aplikasi yang sudah ada tidak terlalu banyak digunakan? Lalu apa keunggulan yang bisa kamu tawarkan? Solusi diusulkan berdasarkan bisnis proses yang berjalan. Jadi kalau bisa jangan dibandingkan dengan yang manual, tapi dibandingkan dengan yang sudah ada menggunakan teknologi dan kemudian teknologimu ada di mana gitu. Kemudian aplikasi harus didesain dengan baik, melibatkan user. Jadi menempatkan user di dalam setiap tahap. Walaupun tidak benar-benar harus bertemu, tapi mengkonfirmasi dan memvalidasi masalah tersebut sampai pada memvalidasi desain yang kamu jadikan solusi. Dan yang terakhir adalah tujuan dan manfaat. Nah, di analisis kebutuhan, literatur survei atau observasi ini bisa dilakukan. Jadi, kalau memang kondisinya pandemi, saya rasa kita banyak cara untuk melakukan penggalian kebutuhan, bisa menggunakan chatting, bisa menggunakan meeting online gitu ya. Kemudian customer research. Customer research ini berarti kita sudah menentukan target penggunanya. Kita menggunakan persona gitu ya. Jadi persona ini bisa lebih dari satu, nanti silakan dikonsultasikan dengan pembimbingnya. Kemudian empathy map, kita berusaha untuk memposisikan diri di sudut pandang target user. Nah, empathy map ini belum berbicara tentang proses bisnis secara utuh, artinya secara sekuensial dan secara berurutan belum dilakukan. Kita hanya sebatas melihat bagaimana sudut pandang dari si customer atau target user. Nah, user journey map ini sudah dalam bentuk aktivitas yang sudah disusun secara berurutan gitu ya. Kemudian masuk ke design solution. Design solution di sini itu outputnya bentuknya seperti storyboard atau bisa screen flow. Kemudian juga ada wireframe atau mockup dan prototype. Nah, mungkin saran saya, Anda bisa explore juga apa sih perbedaan wireframe, mockup, dan prototype. Seringkali teman-teman itu men-skip atau melewati atau mengabaikan fase wireframe dan mockup, langsung ke ada prototype. Saya rasa penting sebenarnya ketika wireframe, minimal ada wireframe dan prototype lah. Karena kalau wireframe ini kan kita fokus pada menyepakati gitu ya, menyepakati layout, menyepakati konten yang tidak terdistract dengan warna atau shaping yang terlalu atraktif gitu. Tapi kalau di prototype itu sudah ada warna, sudah ada interaksi yang macam-macam sehingga orang akan lebih fokus pada desain dan warnanya gitu ketimbang di idenya gitu. Jadi kalau mau saya ingin validasi ide menggunakan wireframe, kalau validasi desain yang ada interaksinya sudah high fidelity prototype, Anda menggunakan prototype. Jadi wireframe bisa mewakili low fidelity prototype. Kemudian menggunakan usability evaluation. Nah, di sini ada skenario penggunaan produk. Tadi sudah saya berikan gambaran, konteks, dan constraint gitu ya. Jadi buat ilustrasi yang terstruktur, mulai dari initial state-nya, ketika user ada di kondisi awal, sampai user bisa berada di kondisi goal. Nah, dalam bentuk storyboard, tadi sudah saya sarankan menggunakan storyboard maker. Ada banyak pilihan, salah satu paling populer adalah Canva. Kemudian menggambarkan flow bagaimana aplikasi digunakan. Jadi bukan sekedar tampilan UI aplikasinya, jadi bukan user manual, tapi lebih menekankan pada value itu akan bisa saya berikan ketika konteksnya seperti ini. Misalkan kayak tadi tombol SOS itu bisa saya atau sangat bermanfaat, gitu, atau bisa saya manfaatkan ketika konteksnya adalah pengguna mengalami ancaman tindakan kriminal, misalkan seperti itu. Atau mungkin ketika user mengalami
ancaman privasi, maka saya akan menyediakan fitur A. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk menunjukkan value yang diunggulkan dengan cara menghadirkan konteks dan constraint yang ada di kondisi saat ini. Kemudian kelebihan dan keunggulan bisa dimunculkan, tadi sudah saya katakan dengan storyboard, constraint, dan konteks bisa muncul keunggulan tadi. Kemudian tampilan beberapa UI utama, jadi untuk UI yang dasar saya rasa tidak terlalu penting jika memang halamannya terlalu sedikit untuk menampilkan fitur basic. Kemudian poster, di sini poster tentunya ada konsistensi, jadi branding itu juga penting walaupun tidak masuk di dalam kriteria penilaian. Jadi kalau mau saya sepakati dengan value-nya, misalkan saya value-nya adalah sosial ekonomi. Anda bisa gunakan palet-palet secara online yang dia mengusulkan dengan beberapa hukum atau teori warna ya. Jadi misalkan Anda menggunakan basic warna hijau untuk memberikan kesan sosial, kemudian kehidupan, alam. Atau mungkin Anda bisa menggunakan warna biru dengan berbagai macam variasinya untuk memberikan rasa trust, profesional, dapat dapat dipercaya tadi, trust, kemudian kredibel, itu bisa menggunakan warna biru. Atau bisa menggunakan warna merah misalkan untuk transaksi, untuk hal-hal yang menarik atau atraktif. Nah, itu silakan Anda explore warna dan ilustrasinya, dan itu harus konsisten antara aplikasi, kemudian proposal, video. Jadi buatlah logo, buatlah brandmu sendiri. Kemudian susun dalam bentuk flow, problem, kemudian solusi, dan pastikan tahapannya mengikuti metodologi. Gitu ya. Tidak terlalu banyak tulisan, sisakan area white space 20-30% di tiap halamannya, tambahkan foto tim yang bagus fotonya, kemudian cantumkan logo UB, Gemastik, dan Telkom University sebagai penyelenggara. Kemudian lihat contoh-contoh poster lain, mungkin nanti dari Pak Adam bisa berikan itu sebagai contoh. Nah, pilihan metodenya ada banyak sekali. Paling basic ada user-centered design, ada human-centered design. Kalau pengen tahu dinamika di dalam penggalian kebutuhan, Anda bisa pakai IDEO gitu. Karena IDEO lebih memunculkan tentang bagaimana proses penggalian ide itu butuh dinamika sampai bisa menghasilkan sebuah solusi. Atau bisa pakai design thinking yang fokus pada problem statement dengan melibatkan si user. Bisa juga pakai agile design process atau pakai punyanya Google Design Sprint. Nah, paling baru untuk UX-nya Google's Heart Framework juga bisa digunakan. Untuk detail instrumennya bagaimana? Anda bisa menggunakan atau bisa mengakses di All About UX. Di sana detail mulai dari apakah Anda penelitian lapangan atau penelitiannya daring di dalam laboratorium. Itu Anda bisa pilih di sana sebagai referensi dasar aja, kemudian Anda bisa explore paper yang dicantumkan di sana untuk mengetahui lebih rinci tentang tahapan dan juga kaidah yang harus dipatuhi. Nah, misalkan untuk membuat guideline, Anda bisa menggunakan atau memanfaatkan Law of UX di menu ini, di website ini, ada menu yang bisa kalian klik, ada sekitar 20 hukum di dalam UX, terutama dalam hal tampilan. Nah, ini akan membantu Anda ketika Anda bingung, saya nempatin navigasi semacam ini, kira-kira menyalahi aturan nggak ya? Jadi orisinal boleh, tapi tetap harus ada ilmunya gitu. Nah, di sini Anda bisa ambil atau bisa terapkan, tersedia ada 20 detail tentang hukum-hukum di dalam UX, terutama dalam positioning. Nah, tadi adalah contoh di Heart Framework. Heart itu merupakan singkatan dari Happiness, Engagement, Adoption, Retention, and Task Success. Nah, di sini ada goal, ada signal, ada metric. Goal di sini jelas, gitu, fokus atau tujuan utamanya apa. Gitu. Misalkan happiness. Happiness itu for user to feel like the site is unique. Wah, website ini unik, website ini menarik. Signalnya adalah a satisfaction rating from a survey. Kemudian metriknya adalah satisfaction, perceive of use, atau net promoter score. Nah, ada banyak lah gitu. Tapi saya rasa tidak akan sekompleks ini sih ya. Jadi bisa Anda sesuaikan dengan waktu yang tersedia untuk kalian. HCD pun juga boleh, nggak harus menggunakan yang paling baru. Yang penting bisa diterapkan. Nah, intinya adalah yang ingin kita arahkan adalah di sini.
kita punya target customer, kita mengerti apa yang dibutuhkan. Ini kita masih belajar market. Kemudian kita berusaha untuk memberikan MVP-nya, gitu ya. Produk ini bisa memberikan value yang menyeluruh, gitu. Value yang signifikan bisa dirasakan oleh user, sehingga fitur-fitur ini memang punya purpose, punya tujuan. Nah, ketika value itu tersampaikan melalui fitur-fitur, maka orang akan mengalami fase ini, yaitu mengalami user experience yang baik. Untuk mengkonfirmasi ini kita akan melakukan tes customer. Tes with customer dengan target user untuk mengkonfirmasi apakah memang benar UX tersebut dirasakan. Ini adalah sebuah perjalanan yang panjang dan Anda cukup hebat untuk melakukan ini. Oke, yang terakhir adalah referensi bisa diakses di Google Drive yang Anda bisa lakukan dengan scan QR code ini, tapi Anda harus menggunakan email UB ya untuk mengaksesnya. Jadi feel free untuk download ataupun baca dari referensi yang saya berikan di Drive UB saya. Oke, selamat berjuang untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa lanjut di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.